Halo teman-teman, ini jawaban live IG lagi ya. Dari live IG yang terakhir yang kemarin yang belum terjawab akan kita langsung jawab di sini. Oke, ada dari Ibu Betty Amandora. Halo Bu Betty, malam kawan. Jika istri ada NPWP tapi di Kortes 2025 statusnya itu pas NE, pas dilihat tuh NE itu apakah tidak aktif? Jawabannya iya, betul tidak aktif. Dibiarkan aja seperti itu atau diacungkan kembali. Tergantung WP-nya. WP-nya mau tetap terpisah dari suami atau tidak. Kalau dia mau terpisah dari suaminya, ya dia aktifkan. Kalau dia tidak mau, maka biarkan saja NE-nya ya. Bisa NE itu kenapa ya? Karena kemarin tuh DJP itu secara massal melakukan NE secara massal. Banyak orang kena NE ya. Padahal tidak mengajukan NE. Iya, nggak apa-apa ya. Banyak orang kena seperti itu. Sekarang tinggal diputuskan nih. Apakah dia mau ajukan aktivasi atau dia mau biarkan? Kalau menurut saya sih istri nggak perlu punya NPWP ya. Seorang istri biar aja NE, kemudian semua penghasilan gabung ke suami. Semua harta juga gabung ke SPT suami. Oke, thank you Bu Betty. Semoga terbantu. Betty Amandora, Bapak Bapak Tian Lau, malam kok. Saya KPR udah lunas Februari, tapi masih muncul di Cortex. Nggak bisa dihilangkan itu gimana? Oke, jadi di halaman induk ya, Bapak mesti pilih apakah Anda mempunyai utang, itu mesti diisi tidak. Ya, kalau Bapak isi tidak, dia tetap muncul, maka Bapak pilih ya. Bapak pilih ya, kemudian Bapak masuk ke bagian hutang, Bapak hapus. Gitu. Bisa dihapus kalau sudah cetak ya. Thank you Pak Tian Lau, semoga terbantu. Tian Lau, Bapak Bapak Setivan 7. Ko, Vincent Lianto dan Pak Deddy Sidarta temannya Koko ya? Nggak juga sih ya, saya kenal mereka, tapi kan mereka kan artis ya, terkenal. Kalau gue kan cuman konsultan abal-abal, jadi beda kelas ya. Kok hobi buat konten yang nakut-nakutin? Oh nggak juga ya, nggak juga. Karena masing-masing orang punya gaya atau style yang berbeda-beda ya. Pada intinya kan semuanya juga ya memberikan edukasi yang baik. Oke, thank you Pak Setivan, semoga Setivan terbantu. 7, Bapak FNC News, Ibu FNC News, kok lebih baik lapor yang bukti potong asuransi dan otomi itu pendapatan domestik lainnya atau pekerjaan? Oh, jawabannya adalah pendapatan domestik lainnya ya. Karena saat konsep untuk bukti potong asuransi langsung masuk ke penghasilan pekerjaan. Iya, memang gitu. Lampiran 1D dihapus aja dan kemudian pindahkan ke penghasilan domestik lainnya. Thank you Pak FNC News. Ibu Clara Priscilla, kok kalau udah isi bukti potong bruto UMKM dan sudah disimpan, terus login ulang kok datanya diinput hilang ya? Emang begitu atau bagaimana? Jawabannya kadang-kadang begitu ya, memang konteksnya masih error, jadi solusinya Ibu nggak usah tunggu lagi. Begitu diinput, langsung input semuanya sampai selesai sampai lapor. Jangan tunggu besok pagi atau lusa, langsung aja sampai selesai. Thank you Bu Clara. kemudian Ibu Clara Priscilla, Ibu Angelin, kalau mau pembetulan, apakah kena denda? Jawabannya adalah kena denda apabila ada kurang bayar yang ditambahkan di bagian pembetulan nanti. Ya, 1% berbulan dikalikan jumlah bulan. Thank you, Bu Angelin. Bapak Ibu Angelin C, Ibu Anezon, kok kalau penghasilan freelance bukan pegawai tiap bulan dapat penghasilan nominal nggak pasti. Sudah ada bukti potong TER 0%, tapi di SPT masuk penghasilan dalam negeri dan jadi kurang bayar. Bagaimana ya? Oke, solusinya adalah Bapak menggunakan norma. Yang pertama, Bapak cetak NPPN 2025 dan juga NPPN 2026. Dan setiap tahun Bapak mesti mencetak NPPN. Solusi kedua, langkah kedua adalah Bapak menggunakan norma 50% ya. Gunakanlah norma 50% di SPTOP supaya hanya setengah dari penghasilan Bapak yang kena pajak. Hanya 50% yang kena pajak. Yang ketiga, kalau masih kurang bayar ya udah bayar pajaknya. Kalau ada LB maka tinggal ditambahkan penghasilan lainnya. Oke, thank you Pak Anies, semoga terbantu. Bapak Anezon, Ibu Marta Corlina, kok mau tanya, hutang piutang antar saudara kandung itu masuk ke hutang piutang afiliasi kah atau hutang piutang lainnya? Kalau saya sih piutang lainnya Pak, jadi malas saja, jadi nggak usah afiliasi ya. Kalau gue sih piutang lainnya biar gampang. Thank you Bu Marta, semoga terbantu. Bapak Marta Corlina, Ibu Ritami, kok kalau kendaraan diganti bodi, tapi mesin tetap sama nilai atas data penyusutan bagaimana? Oh, ini badan Bu ya. Kalau badan menurut saya sih uang keluar untuk ganti bodi itu jadikan sebagai aset yang baru aja. Aset baru namanya bodi mobil itu gitu ya. Nanti disusukan selama 8 tahun lah kira-kira samain dengan mobilnya. Gitu. Thank you Bu Ritami. Semoga Ibu terbantu. Retami Imuts, Bapak Bapak Purnawan Iswan, malam kawan. Bagaimana untuk UMKM? Apakah 2025 masih berlaku? Jawabannya masih berlaku ya sampai Desember 2029. Thank you Pak Purnawan. Purnawan Iswan, Ibu Ibu Melina Mandasari, bagaimana cara lapor reksadana via Cortex?
karena waktu tahun 2024 via DJP saya lapor digabung semua reksadana. Dan tahun perolehan saya update seperti harta setara kas, karena saya bingung lapor sana. Oke, reksadana itu dilapor yang pertama tahun perolehan, mau dibilang 2025 juga boleh, kalau mau cari tahun awal juga boleh. Kemudian harga perolehan adalah minta ke bagian sekuritasnya ya. Jadi dilapornya per sekuritas, tidak usah per satu item reksadana, kan repot ya. Jadi lapornya per sekuritas saja, nilai totalnya berapa, tinggal dilaporkan reksadana, harga perolehan, dan ada harga nilai saat ini ya. Nilai saat ini adalah market value per kondisi 31 Desember. Harga perolehan adalah harga beli, buying value. Semoga terbantu Bu Melina. Bu Melina Mandasari, Ibu Dian Venika, malam kok, kalau milih terpisah, apakah jadi kurang bayar? Jawabannya cenderung iya. Cenderung PHMT itu menyebabkan kurang bayar, tetapi belum tentu juga. Oke, thank you Bu Dian. Semoga Ibu Dian Venika, Bapak Ibu Yuyun, izin tanya Pak, saya dapat penghasilan sebagai karyawan plus kadang ada penghasilan dari trading saham. NPWP gabung suami. Apakah PH bisa masuk di penghasilan bersifat final? Penghasilan ya? Jawabannya bisa ya. Untuk yang A1-nya bisa jadi PPh final. Untuk yang trading saham dan hartanya digabung aja ke suami sebagai bagian dari suami. Thank you Bu Yuyun, semoga Bapak terbantu. Yuyun YP, Ibu Marta Korlina, kok mau tanya UMKM 0,5% harus mencantumkan bunga deposito per 31 Desember? Jawabannya perlu ya. Perlu, karena itu adalah penghasilan. Penghasilan bunga deposito. Thank you Bu Marta. Bapak Marta Korlina, Ibu Angelin, kok kalau selama ini di SPT saya nilai rumah itu sesuai harga beli yang dulu? Apakah sekarang harus diubah sesuai prediksi harga sekarang? Jawabannya tidak perlu ya. Kolom nilai harga perolehan tetap gunakan harga beli. Kolom nilai saat ini itu adalah nilai NJOP ya. Thank you Bu Angelin. Ibu Angelin, Ibu Sriyani, kok untuk harta emas bagaimana Bu terpotong? Bapak Sriyani, Ibu Sriyani, Bapak HRL 99, untuk SPLN apakah harus mengajukan ISKD? Apakah di Kotes bisa ajuin ISKD? Bapak coba aja ya, coba aja mengajukan SPLN, nanti coba lihat di situ apa aja syarat-syaratnya. Kalau di situ syaratnya adalah ISKD, salah satunya ya udah bikin dulu ISKD-nya. Dan saya rasa semuanya di Kotes bisa. Ya, thank you Pak HRL, semoga terbantu. Bapak HRL 999, Bapak Bapak Solihinal, malamku PTKP di SPT orang pribadi induk KI3, tapi terpotong Pak ya, terpotong, boleh cek lagi. Solihinau, Bapak Bapak Andi Kristanto, saya mau lapor SPTOP, pendapatan hanya dari CV. Dari asuransi ada cashback. Sudah masuk penghasilan neto lainnya, namun masih LB karena PTKP K3. Bagaimana baiknya? Jawabannya adalah Bapak tinggal tambahin lagi. Bapak naikin lagi angka penghasilan dalam negeri lainnya sampai tidak LB, sampai berubah jadi KB. Oke, thank you Pak Andi, semoga Bapak terbantu. Andi Kristanto, Bapak Bapak klinik, malam kok waktu TA ada aset titip di saudara dan sekarang mau dimasukin ke akun kita. Apakah boleh? Hmm, boleh-boleh aja sih, tetapi Bapak mesti bikin surat deh, bikin surat pernyataan bahwa itu bukan punya dia. Nanti dia bilang itu adalah punya Bapak, gitu ya. Sedangkan pajak kan sudah dibayar di TA. Kira-kira gitu. Thank you Pak Klinik, semoga Pak terbantu. Klinik GRM, Bapak School Studio. Profit dari reksadana pasar uang Manulife masuk di L2B, betul ya? Jawabannya betul. Profit dari dividen saham bursa jika diambil untuk dipakai bakal kena pajak? Jawabannya iya, PPh final dividen 10%. Yang tidak kena pajak jika dividennya diinvestasikan ke emas, betul ya, emas batangan atau deposito atau SBN atau beli tanah bangunan atau tabungan juga bisa. Lebih aman sih beli SBN. SBN itu ditahan 3 tahun ke atas. Thank you Pak Scroll Studio. Bapak Scroll Studio, Ibu Mejin, kok kalau saldo bank, apakah boleh masuk ke harta kas setara kas? Menurut saya tidak ya. Menurut saya bank itu dilapor sebagai bank aja, sebagai tabungan. Oke, thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Ibu Bapak Solihinau, malamku di induk SPTOP dicantumkan PTKP KI3, tetapi di L1C hanya istri aja. Apakah harus dilakukan? Nggak apa-apa Pak, biarin aja. L1C itu tidak pengaruh ke PTKP ya, karena L1C memang sering bermasalah dan nggak bisa diedit pula ya. Jadi biarin aja dah. Thank you Pak Solihin, semoga terbantu. Mejin, Bapak Solihinau, Ibu Siti Ibu Cynthia Budiman, kok beli emas Antam 2021, terus harga saat ini dihitungnya bagaimana ya? Oke, untuk harga saat ini kalau saya menggunakan 2,5 juta per gram.
untuk SPT 2025 ya. Nilai saat ini adalah 2,5 juta per gram. Sedangkan untuk harga belinya ya masih disesuaikan ya, harga belinya berapa. Nah, kalau ini beberapa kali sih mesti dibikin beberapa baris ya supaya lebih jelas. Thank you Bu Cynthia, semoga terbantu. Tia Budiman, Bapak Bapak Ana Ukti Muslimah. Saya dapat 2 bukti potong A2 yang berbeda. Bukti potong A2 yang diberikan bendahara beda dengan bukti potong A2 yang ada pada dokumen Cortex. MPP bukti potong A2 dari bendahara waktu diisi di L1E tidak valid. Waduh. Apakah bisa pakai BPA2 dari dokumen Cortex aja? Boleh Pak, boleh Bu. Gunakan yang sudah di Cortex saja deh. Itu kemungkinan dia ada pembetulan. Begitu ada pembetulan, Ibu nggak dikasih pembetulannya. Mungkin begitu ya. Thank you Bu Ana, semoga terbantu. Ana Uti Muslimah, Ibu. Bapak Bun Scramble, pada lampiran penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, NPWP sumber penghasilan itu diisi nama istri atau perusahaan istri. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Oh, ini A1 istri ya? Bukan. A1 istri nggak di situ, Pak. A1 istri itu masuk di penghasilan final ya, bukan di bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Thank you, Pak Bapak Bun. Ulun Scramble. Ibu Linawati, Malangko, untuk pendapatan seperti cashback dari bank dilaporkan di bagian mana ya? Laporkannya di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, thank you Bu Lina. Semoga Lina Matilim, Bapak George, thank you. Bapak Ibu George, Inggris, Kamsya sama-sama, Bu Mejin sama-sama. Ibu Mejin, Bapak Cahaya Purnama, malam kok saya punya asuransi pendidikan untuk anak 2015, bukan unit link. Selama ini polisnya belum pernah dilapor di SPT. Tahun lalu ada pencairan dana. Apakah di SPT 2025 harus dilapor? Jawabannya iya. Bapak perlu lapor di 2025 adalah senilai nilai tunai yang masih ada di akhir Desember 2025. Itu deh, biar gampang ya. Senilai nilai tunai di 2025 yang masih ada. Kemudian 2026 Bapak gunakan nilai premi. Jadi yang sudah dilapor di SPT 2025 ditambahkan dengan nilai premi 2026. Itulah yang dilapor di 2026 nanti. Dan ke depannya semuanya asuransi digunakan nilai premi biar nggak usah pusing. Thank you Pak Cahya, semoga Pak terbantu. Cahya Purnama 441. Thank you Oke, Bapak thank Ibu. you. Lanjut, thank you. Ibu Mary Mori, makasih. Oh sama-sama, Ibu thank you. Mary Mero, Bapak Ari Lukman, kok kalau beli rumah pembayaran cash tempo 2 kali, 2023 dan 2024. Lalu dibalik nama sertifikat 2025. Itu lapor perolehannya jadi tahun berapa ya? 2023 Pak, yang pertama kali ya. 2023 perolehannya. Thank you Pak Ari. Bapak Ari Lukman, Bapak Camei, makasih Bu Camei. Ibu Chanmei, Bapak Mika Bella, malam kawan mau tanya, apa bedanya bukti potong yang di L1 di bagian D dan E? Oke, bagian D itu bukan bukti potong, itu adalah penghasilan. Oke, bagian E itu adalah bukti potong. Nah, bagian L1D adalah penghasilan dari pekerjaan, nilai penghasilannya. Kalau E itu adalah nilai bukti potong, nilai pajak yang dipotong alias kredit pajak. Thank you Pak Mika, semua terbang. Bapak Mika Bale, Ibu. Oke, makasih Pak. Oke. Bapak Dreamrich, kok kalau nggak ada penghasilan tapi cuma dari capital gain investasi dari 2014 sampai 2022 punya NPWP, apakah aman? Soalnya aset pas 2022 itu udah di atas 5 miliar kok hidup cuma dari kripto ya, dari kripto. Pertanyaan saya adalah, apakah aset kripto ini sudah dilapor belum di SPT tahunan? Kalau sudah aman Pak, kalau sudah ya aman. Kalau belum nggak jadi masalah. Kalau belum ya mungkin perlu pembetulan ya. Thank you Pak Dreamrich, semoga terbantu. Bapak Dream Bridge, Ibu Irawati, jika dipindah ke L3A4B, bukti potongnya apakah tetap di L1E? L3A4B itu adalah rekapitulasi ya. Jawabannya iya, bukti potong hanya di L1E, nggak ada di tempat lain ya. Thank you Bu Ira. Irawati TJ. Oke teman-teman, thank you semua ya. Mohon maaf Oke teman-teman, masih deh. belum dijawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Thank you semuanya. Oke, thank you teman-teman. Kita jumpa lagi di live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya, semoga terbantu.